Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tetap bersuka cita dan kondisi saat ini di dunia dan Indonesia, saudara dan saya tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja, tapi dilakukan di rumah-rumah, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu sekalian. Mari perhatikan teks kita, Markus pasal 16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dari bahasa Ibrani Pesak. Kata Paskah itu yang berarti dilewatkan. Lewatkan apa? Kalau saudara membaca kisah Keluaran, saudara akan menemukan titik temunya. Bahwa yang dilewatkan adalah maut. Ketika tulah ke-10 akan diberikan, Tuhan meminta supaya mereka mengecat dengan darah anak domba. Sehingga ketika malaikat maut mengambil nyawa anak sulung, setiap pintu yang ada darah anak domba diselamatkan. Tidak ada satu rumah pun yang punya darah di depan pintu itu yang nyawanya diambil oleh Tuhan. Maka kata pesak ini berarti dilewatkan dari kematian. Lalu ketika dihubungkan dengan peristiwa Paskah, gereja mula-mula mengambil kata pesak atau Paskah ini menjadi pengertian yang lebih baru, yaitu dilewatkan bukan saja dari kematian, tapi dilewatkan dari maut. Maut yang dimaksud adalah hukuman kekal. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus disebut Paskah, yaitu ketika Allah melewatkan hukuman maut bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat teks bagaimana proses kebangkitan Yesus Kristus yang diteropong oleh penulis Injil Markus menurut Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya tertarik di ayat yang ketiga. Tentang ketakutan mereka, tentang kondisi bagaimana mungkin siapakah yang akan menggulingkan batu itu. Untuk saudara ketahui bahwa kubur orang Yahudi itu bagaikan goa yang ditutup oleh batu yang besar. 3 orang perempuan tidak mampu menggulingkan batu itu. Maka untuk melihat Yesus ada penghalangnya. Penghalang itu adalah batu. Dan persoalan mereka bergumul bagaimana menggulingkan batu itu supaya bisa menjumpai Yesus. Perhatikan target pertama mereka, pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah melayat jenazah Yesus. Bagaimana caranya aku menjumpai Yesus sementara masih ada batu yang besar? Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Ini hal pertama. Persoalan besar menjumpai Yesus pada waktu itu, jenazahnya adalah penghalang batu itu. Siapa yang menggulingkan? Yang kedua, saudara, ini menarik. Ketika mereka berpikir tentang cara menggulingkannya, mereka sangat terkejut. Karena ketika mereka masuk, ternyata batu itu sudah digulingkan. Saya tertarik untuk mengatakan kepada saudara, bahwa ternyata keraguan awal, ketakutan awal, kekhawatiran awal tentang masalah di depan, ketika mereka pergi berangkat, masalahnya sudah tidak ada. Masalahnya sudah terselesaikan. Ternyata batu itu sudah digulingkan oleh malaikat. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pesan Paskah saya tertarik melihat pada ayat yang ke-6. Ketika berjumpa dengan kubur yang kosong itu dan bertemu dengan malaikat, apa kata malaikat? Malaikat berkata begini, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit." Berita Paskah paling pertama adalah jangan takut. Berita Paskah paling utama adalah jangan takut. Maka berita Paskah ini adalah berita kelegaan bagi para murid yang ketakutan. Kan mereka dicari, mereka diburu. Peristiwa Paskah membuat mereka mengerti bahwa ketakutan harus sirna. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa dalam kehidupan beriman kita saat ini? Ada beberapa aplikasi yang nantinya akan dilanjutkan oleh para pendeta yang akan menyampaikan lanjutan dari firman Tuhan ini. Satu aplikasi dari saya. Bapak Ibu, ketakutan saudara, apapun yang dihadapi, kurang lebih sama dengan peristiwa para perempuan. Bagaimana mungkin menggulingkan batu itu? Tapi kekhawatiran ini tidak menghalangi mereka untuk maju. Engkau harus maju menghadapi ketakutan itu. Tetap menuju ke target itu. Sisanya biar Tuhan yang menyelesaikan untuk saudara. Jangan takut, tetap berperang, tetap semangat,
tetap hadapi kenyataan sulit ini, percayalah di ujung sana Tuhan menanti saudara membebaskan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, merobohkan rintangan dan menggulingkan batu itu. Siapa yang menggulingkan batu itu? Saya mau katakan, gak usah takut karena sudah terguling. Keselamatan sudah diberikan. Tuhan berkati saudara.